Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang ini. Di sini kami mendampingi Saudara Aditya. Kebetulan kami yang ditunjuk dari Eternity Law Firm Bang Andreas dan saya sendiri dari JBN Law Firm untuk klarifikasi masalah yang lagi rame di media nih, ya kan, tentang Aditya dengan AL dan maupun DJ. Nanti mungkin lebih lanjutnya dari rekan saya Bang Andreas yang akan menjelaskan seperti apa. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita cuma mau menjelaskan sebenarnya masalah ini masalah kecil lah ya. Jadi yang diinginkan oleh klien kami, Mbak Aditya, itu adalah sebenarnya pernyataan dari saudari DJ aja. Jadi kemarin kan ada Mas AL itu menunjukkan kuasa, Mbak Hendarsam kebetulan kawan saya. Yang kedua juga sebenarnya kami juga ada masalah dengan Mas AL, dimana Mbak Aditya juga dari awal sebenarnya nggak ada masalah baik pribadi maupun secara umum juga dengan Mas AL, tapi yang ada Mas AL menunjuk kuasa Bang Hendarsam. Tapi apapun itu, ternyata saya sudah menghubungi Bang Hendarsam mengenai hal tersebut dan ternyata dia pegang dua kuasa, yaitu Mbak DJ juga beliau. Nah, sebenarnya gini, masalah ini kami hanya meluruskan beberapa hal. Satu, narasi yang dibuat yang saat ini menjadi besar adalah ketika Aditya ini menyatakan bahwa sudah melakukan buka LP. Nah, padahal boleh dicek di beberapa media platform yang pernah beliau hadiri di tempat manapun juga, itu dia tidak pernah mengatakan sudah buka LP. Tetapi beliau hanya mengatakan konsultasi terkait masalah hukum. Jadi kami nyatakan sekali lagi, Aditya tidak pernah menyatakan sudah membuka LP, tapi konsultasi. Dan hingga saat ini kami berdua, saya dengan Bang John, memberikan saran baiknya kami kekeluargaan terlebih dahulu. Gitu. Yang kedua adalah, apa sih keinginan dari klien kami? Klien kami itu sebenarnya cuma ingin klarifikasi permintaan maaf saja dari pernyataan Mbak DJ yang pada saat awal-awal mengatakan ada gatal dan semacam itulah. Jadi seakan-akan klien kami atau Mbak Aditya itu adalah pelakor. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Mas AL dengan Mbak DJ belum ada ikatan perkawinan secara negara. Sekalipun ada pernyataan dari Mbak DJ ketuhanan, saya nggak ngerti itu juga. Di KUHP, di undang-undang pun juga nggak ada ketuhanan. Nah, itu yang kami mau klarifikasi. Kami keberatan dengan pernyataan Mbak DJ dengan istilah gatal dan lain-lain seperti itu. Nah, alhamdulillahnya semalam, ini baru semalam, saya mencoba untuk telepon Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, udahlah, kedua belah pihak ini kita dudukkan saja. Jadi kita kekeluargaan, kita nggak usah panjang, apalagi kita sedang di tengah duka ya, bencana, juga sebentar lagi juga mau Natal, juga mau Tahun Baru, ada baiknya kita juga tutup dengan suasana damai. Dan kami juga bicara dengan klien kami pun juga, klien kami pun bersedia, selama memang secara kekeluargaan. Jadi memang kenapa ini berlanjut, karena mungkin selama ini miskomunikasi, pintu yang saling tertutup. Tapi sekali lagi alhamdulillah saya sudah bisa berhasil hubungin Bang Hendarsam, dan kalau misalnya memang rekan-rekan nggak keberatan, saya juga akan hubungin Bang Hendarsam biar sekaligus kita dengarkan gitu kan beliau seperti apa gitu. Mungkin ada Adek mau sampaikan dulu sebelum saya telepon. Enggak sih, saya nggak kedengaran. Oke, saya telepon ya. Ya, ini mudah-mudahan selesai. Artinya kita juga nggak mau panjang-panjang karena masalah remeh-temeh ya, kalau kami bilang ya. Saya isi. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Adina. Andreas Bang. Ya, siap. Apa kabar? Baik. Bang, izin, ini kami di tengah-tengah preskon terkait dengan masalah Mas AL, Mbak DJ dengan Mbak Aditya. Oh, iya. Gitu. Jadi yang seperti yang kemarin sore aku bilang Bang, ini sebenarnya kan perkara ini kan juga bukan masalah besar ya. Kalau kami bilang ini perkara cuma miskomunikasi. Nah ini kalau saran kami sih ya ada baiknya ya kalau bisa ya Mbak DJ ya didudukin lah. Kalian juga, abang kan juga sebagai penengah juga bisa gitu kan.
kira-kira Ya, gitu ya. Bang. Jadi memang itu tadi saya udah ini dengan Mbak DJ juga ya, komunikasi dengan beliau, tapi intinya memang spiritnya juga sama ya, bahwa dia memang mengaku ada kekhilafan lah kan gitu ya. Nah, tapi dalam bentuk apa kan abang belum tahu lah ya kan gitu ya. Abang saya salah juga ya gitu kan. Tapi apakah konteksnya itu ini masuknya ke pelanggaran untuk hukum atau tidak kan, kita itu nggak usah lah kita perdebatkan tentang masalah itu. Nah intinya kan sebenarnya memang dia sudah minta maaf kan juga ke Mbak itu kan, tapi juga kan Iya. pada saat itu kan. Nah jadi seperti itu Dinda. Jadi sebenarnya kalau spiritnya itu ya kita sambut baik. Kalau nanti memang perlu dibuka, apa akan coba ya Mbak DJ ya gitu ya. Tapi nanti kita lihat ke depannya gimana. Tapi pada prinsipnya memang seperti itu sama, bahwa kalau memang dari Mbak Asri juga mau melakukan itu ya untuk damai lah intinya kan gitu, menyelesaikan masalah ini secara baik-baik ya itu baik ya kan, karena polemiknya juga nggak produktif menurut abang kan itu kan, Iya. nggak produktif untuk semuanya, menguras energi, waktu ya kan, pikiran kan gitu loh. Jadi ya lebih baik kita selesaikan lah ya kan. Kalau nanti masalah Mas L dengan Mbak Didi ya urusan mereka lah nanti itu kan. Iya. Itu aja sih Ya, ya kan. ya. Ya, jadi ajang silaturahmi akhir tahun lah Bang. Iya, mudah-mudahan kita nanti saya sampaikan, nanti abang sampaikan ke Mbak Didi juga, ke Oke. Pak L juga deh. Oke, Nah, ya. siap. Salam buat kita kliennya ya, ke Mbak Nada ya. Siap, siap. Ini juga ada rekan kami juga Bang John Ababan, Bang. Iya bang. Oh iya ya. Iya. Oke, Bang. Oke. Ya. Oke, thank you Bang. Nanti saya sampaikan ya Bang ya. Oke. Siap ya. Oke, jadi mungkin teman-teman media juga sudah jelas. Jadi nanti mudah-mudahan ada kabar lebih lanjut. Ya kami harap juga masalah ini juga nggak perpanjang lah ya. Yang menurut beliau juga nggak produktif juga. Bukannya kami tidak menghargai klien kami, tidak. Tetapi klien kami pun juga sudah menyatakan sebenarnya meminta maaf dari Mbak DJ. Tapi sekalipun kalau pihak sana juga keberatan atau ya tidak bersedia, Mbak Ade juga sudah ikhlas untuk memaafkan lah ya. Ya anggap ini juga jadi pembelajaran lah buat kita semua lah. Intinya lebih mengklirkan bahwa image yang selama ini buruk tentang Ade, bahwa dia perusak hubungan orang segala macam, ya tidak ada, karena emang kita nggak usah cerita lagi ke belakang kan, sudah emang keadaannya seperti itu ya, namanya juga sudah sama-sama dewasa. Alangkah baiknya daripada ini berlarut-larut akhirnya menjadi konsumsi yang nggak baik juga, ya kami berharap lebih baik ke depannya. Mungkin itu aja. Jadi ini klarifikasi kenapa kita preskon. Sebenarnya kita nggak mau tadinya, tapi karena di sana udah preskon ya kita juga harus mengklirkan, juga memperbaiki nama klien kami Ade juga supaya nggak jelek di masyarakat gitu. Karena Ade sendiri tidak pansos, dari dulu dia juga udah bekerja di entertain ya apa adanya seperti ini. Mungkin itu